Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang teknik pengumpulan data, wawancara, angket, observasi dan penelitian lapangan, mekanisme kepustakaan, dan pencatatan data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Kotila Kontesa Jena, NIM 2019-017082. Teman saya Aryati Permatasari, NIM 2019-017118, dan Maria Magdalena, NIM 2019-017083. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Wawancara atau interview. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Wawancara juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif. Walaupun dalam beberapa situasi, wawancara terstruktur juga ada dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan dalam konteks wawancara santai dengan tujuan tidak terlalu fokus seperti konteks talk show, konteks seminar atau kuliah umum, dan lainnya yang hanya bertujuan untuk mencari keluasan bahasanya. 2. Angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang tidak bisa diharapkan dari responden. Jenis-jenis angket antara lain: yang pertama, angket terbuka. Kuesioner memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Yang kedua, angket tertutup. Kuesioner atau angket tertutup adalah angket yang jawabannya telah disediakan responden, tinggal memilih jawaban yang sesuai. Yang ketiga, angket langsung. Jika responden ditanya mengenai dirinya, pengalamannya, keyakinannya, atau diminta untuk menceritakan tentang dirinya sendiri. Yang keempat, angket tak langsung. Jika responden diminta untuk memberikan jawaban tentang orang lain, misalnya angket yang diberikan kepada kepala sekolah yang menanyakan tentang keadaan guru di sekolah yang dipimpinnya. 3. Observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode dalam pengumpulan data saat membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nawawi dan Martini mengungkapkan bahwa observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan sistematik antara unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu laporan yang tersusun secara sistematis mengikuti aturan yang berlaku. Jenis-jenis observasi antara lain: pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah observasi yang dilakukan dengan observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Keadaan yang sebaliknya adalah non-observasi partisipasi, sedangkan kehadiran observer yang pura-pura disebut kuasi observasi partisipasi. Yang kedua, observasi sistematis atau observasi berkerangka. Observasi sistematis adalah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka tersebut memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Ketiga, observasi eksperimen. Observasi eksperimen adalah observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang dicobakan. 4. Penelitian lapangan.
Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Adapun langkah-langkah penelitian lapangan. A. Persiapan mengkaji bahan pustaka dan memperluas fokus perhatian. B. Memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. C. Memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. D. Mengumpulkan data di lapangan. E. Menganalisis data, mengembangkan, dan mengevaluasi hipotesis kerja. F. Memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis. G. Melakukan wawancara, meninggalkan lokasi, dan menyelesaikan analisis serta menulis laporan penelitian lapangan. Mekanisme kepustakaan. Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menyimpan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis, baik tercetak maupun elektronik lain. Tujuan studi kepustakaan adalah sebagai berikut. Pertama, menemukan suatu masalah untuk diteliti dalam arti bukti-bukti atau pernyataan bahwa masalah yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan atau belum pernah diteliti orang mengenai tujuan, data dan metode, analisa dan hasil untuk waktu dan tempat yang sama. Kedua, mencari informasi yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Ketiga, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, menggali teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan melakukan komparasi dan menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Sumber studi kepustakaan adalah beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan, diantaranya sebagai berikut. 1. Jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. 2. Buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. 3. Surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah didapat di mana-mana. 4. Internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Pencatatan data. Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data seperti media kertas, buku, komputer, kaset recording, dan lain sebagainya. Cara pencatatan data observasi adalah sebagai berikut. 1. Anekdota record adalah daftar riwayat kelakuan. 2. Catat semua apa yang terjadi atau teramati. 3. Checklist adalah pencatatan terhadap ada atau tidak adanya suatu perilaku tertentu yang disajikan dalam bentuk daftar statement perilaku. 4. Rating scale adalah perluasan dari checklist ditambahkan kuantitas dan kualitasnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, dan jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.